Aisyah, suara Bapak kedengaran nggak? Iya, Bapak, kedengaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baik pada sore hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, perkenankanlah saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mia Danur Ahnafani. Saya merupakan moderator dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas tentang memahami bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Aisyah Fitri Khairunisa, kemudian ada Ahmad Fadil Samara, ada Dea Yolanda, Eka Febrianti Maulani, ada Ina Andriani, Jordi Hadi Saputra, M. Rizky Nanda Saputra, kemudian saya sendiri Mia Nur Ahnafani, kemudian ada Nasiroh, Nur Arida Saputri, Nurul Hidayah, Oktavia Saputri, Ria Saputri, Rihadatul Aisyah, Ririn Sagita, Siti Auralisa, kemudian ada Siti Azizah, Siti Khadijah, dan yang terakhir adalah Zaratul Rahman. Outline atau pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama tentang pengertian, hukum, keutamaan, dan juga jenis zakat. Yang kedua adalah pengertian, fungsi, jenis, dan manfaat dari zakat. Yang ketiga adalah persamaan dan perbedaan zakat dan pajak. Kemudian yang terakhir adalah pandangan Islam terhadap zakat dan pajak. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian, hukum, keutamaan, dan juga jenis zakat. Masuk kepada pengertian dan hukum zakat akan dijelaskan oleh Aisyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Pengertian dan hukum zakat. Menurut Islam, salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir miskin, nusabil, fisabillah, garim, mu'allaf, rikab, dan amil. Menurut KBBI, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dan menurut hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat, yaitu Islam, balik, milik penuh, mencapai hisabnya, haul, atau batas waktu pengeluaran zakat. Terima kasih. Masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang zakat akan dijelaskan oleh Siti Azizah. Waktu dan tempat kami persilahkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala hadza bi uhibbu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Fasa'aktubuha lillazina yattaquna wa yutuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minun. Yang artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunjukkan zakat, dan orang-orang yang berfirman kepada ayat-ayat kami. Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 156. Atau lagi. Masuk ke dalam keutamaan zakat, keutamaan dan juga jenis zakat akan dijelaskan oleh Ahmad Fadil Samara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, keutamaan zakat. Yang pertama ada menyempurnakan keislaman. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sehingga orang yang membayar zakat, keislamannya akan sempurna. Yang kedua, bahagia. Orang yang membayarkan zakat senantiasa merasa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. 3. Dapat petunjuk. Seseorang yang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam segala urusannya. Yang keempat, barokah dan bertambah. Harta yang dimiliki seseorang akan barokah dan bertambah jika kita berzakat. Jenis zakat. Jenis zakat ada 2. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada bulan suci Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah senilai 3,5 liter makanan pokok seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Yang kedua, zakat mal, harta. Zakat ini tidak ditentukan waktu pengeluarannya. Bisa dilakukan sepanjang tahun. Zakat ini dibayarkan atas pendapatan yang diterima seseorang. Umumnya besaran zakat ini adalah 2,5% dari pendapatan yang diterima. Zakat inilah yang akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa umat Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Dengan zakat hendak digambarkan cara Islam, digambarkan citra Islam dan diwujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam. Cita-cita kemasyarakatan Islam itu oleh kalangan Islam sering disebut dengan kata-kata baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Suatu masyarakat baik atau tempat sejahtera di dunia ini di bawah naungan keampunan dan keridaan ilahi. Quran Surah 34 ayat 15. Terima kasih. Masuk ke dalam pengertian dan juga fungsi zakat, pengertian fungsi jenis dan manfaat zakat. Kemudian pajak. Pengertian dan fungsi pajak akan dijelaskan oleh Jordi. Waktu dan tempat kami persilakan. Pengertian pajak menurut Islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Jika sumber-sumber utama pendapatan negara seperti zakat, infak, sedekah, ghanimah, dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan negara, sedangkan menurut KBBI, pajak adalah pungutan wajib
biasanya merupakan uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Fungsi pajak antara lain fungsi anggaran atau fungsi Badgar, fungsi mengatur atau fungsi regulasi, ada pula fungsi pemerataan atau pajak distribusi, fungsi stabilitas. Kemudian jenis dan manfaat dari pajak akan dijelaskan oleh Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jenis pajak pendapatan. Pajak yang dikenakan atas pendapatan tahunan dan laba dari usaha seseorang, perseroan, terbatas, atau unit lain. Kedua, penjualan. Pajak yang dibayarkan pada waktu terjadinya penjualan barang atau jasa yang dikenakan kepada pembeli. Ketiga, perorangan. Pajak yang dikenakan pada orang, seseorang atau seseorang dengan kaitan pendapatannya. Perseroan. Pungutan wajib atas laba perseroan atau badan lain yang seluruh modalnya atau bagian atas saham-sahamnya. Tidak langsung. Pajak yang dikenakan secara tidak langsung kepada wajib pajak seperti cukai rokok. Keluar yang mana? Transit. Pajak yang dipungut di tempat tertentu yang harus dilalui oleh pengangkutan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Manfaat pajak. Pertama, pembiayaan semua pengeluaran negara seperti pembangunan nasional, keamanan negara, dan lain-lain. Pengaturan laju inflasi, mengatur laju pertumbuhan ekonomi negara sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor atau pajak ekspor barang. Menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia dan memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Baik, kita akan memasuki pembahasan tentang persamaan dan perbedaan zakat dan juga pajak. Persamaan dan perbedaan dari zakat dan pajak akan dijelaskan oleh Ina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Persamaan zakat dan pajak memiliki tujuan kemanusiaan dan kemasyarakatan, disertakan kepada lembaga yang bersangkutan, tidak mendapat imbalan, sama merupakan kewajiban. Perbedaan zakat dan pajak. Zakat bersifat permanen dan tetap zakat dengan aturan yang sama dari masa ke masa. Pajak merupakan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan menerima sanksi dan hukuman administratif serta pidana pajak secara langsung dari negara. Zakat merupakan ibadah yang jika melanggar tidak akan dikenai hukuman secara langsung. Pajak bisa mengalami perubahan peraturan tergantung kondisi dan juga kebijakan pemerintahan. Penentuan nasib pada zakat ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dan tidak bisa berubah. Pajak besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintahan dan bisa berubah. Masuk ke dalam materi terakhir atau pemaparan terakhir dari kelompok kami, yaitu pandangan Islam
tentang zakat dan pajak. Pandangan Islam tentang zakat dan pajak akan dijelaskan oleh Rizky. Kepada Rizky, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman tadi. Yang saya akan jelaskan adalah pandangan Islam tentang pajak. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslimin atas harta selain zakat. Yang pertama, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslimin atas harta. Yang kedua, di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dan yang ketiga, jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini, bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan, maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak dan riba. Selanjutnya diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas alasan utama adalah untuk kemaslahatan umat karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiaya maka akan timbul kemudaratan. Poin selanjutnya, sedangkan mencegah kemudaratan adalah suatu kewajiban sebagaimana kaidah usul fikih la yatim al wajib illahi bihi fahuwa wajib. Poin ke selanjutnya, oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikul kepada mereka, seperti memberikan rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan atau presentasi dari materi yang kami paparkan. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan atau materi yang kami sampaikan, teman-teman bisa meletakkan pertanyaan di kolom chat agar dapat kami jawab. Baik, untuk pertanyaan dari Irwanti Dwi Anggraini, kemudian Dea Mestaya, dan juga Nurul Ma'rifah, maka akan kami terima dan kami tutup dulu sesi pertanyaan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu, selagi kita break untuk azan. Terima kasih.
Iya, nggak keluarin. Enggak. Enggak. Baik, berhubung azan sudah selesai, maka break kita sudah selesai. Dan untuk 3 pertanyaan pertama akan kami jawab. Yang pertama adalah pertanyaan dari Irwanti Dwi Anggraini dari Prodi D3 Kebidanan. Bertanya, apakah bisa jika kita menitipkan zakat ke seseorang atau saudara untuk disampaikan ke fakir miskin? Jawaban dari pertanyaan Irwanti Dwi akan dijelaskan oleh Rihadatul Aisyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan coba menjawab. Jadi, hukumnya itu diperbolehkan. Baik, akan saya lanjutkan. Barang siapa yang hartanya sudah sampai nisab, maka ia boleh mewakilkan kepada seseorang yang amanah untuk membagikan zakatnya.
Hanya saja lebih baiknya kalau ia membagikannya sendiri untuk memastikan bahwa zakat tersebut benar-benar sudah sampai kepada yang berhak menerima. Nah, disebutkan dalam Al-Insaf, yaitu pembagian zakat boleh diwakilkan dan sah zakatnya. Namun, syarat wakil tersebut harus sikoh atau bisa terpercaya. Sebagaimana pernyataan Imam Ahmad, wakil tersebut juga harus seorang muslim sesuai dengan madhab Hambali. Baik, tadi jawaban dari pertanyaan Irwanti Dwi Anggraini. Apakah jawabannya dapat diterima? Ya, terima kasih Rihadatul Aisyah telah menjawab pertanyaan saya. Baik. Kemudian pertanyaan kedua dari Dea Mestaya, D3 Kebidanan. Pertanyaannya adalah, jika kita punya simpanan perhiasan emas, apakah wajib untuk membayar zakat? Zakat apa namanya? Dan jika ada, berapa persen yang harus dikeluarkan? Pertanyaan ini akan saya jawab sendiri. Yang pertama adalah, apakah wajib untuk membayar zakat ketika kita punya simpanan perhiasan? Jawabannya adalah wajib untuk membayar zakat. Zakat apa namanya? Zakatnya adalah zakat mal. Dan jika ada berapa persen yang harus dikeluarkan? Yang harus dikeluarkan adalah 25%. 2,5% dari jumlah atau simpanan perhiasan yang kita punya. Untuk itu, apakah jawaban dari pertanyaan ini dapat diterima? Dea Mestaya? Iya, diterima. Terima kasih, Miada. Sama-sama. Kemudian pertanyaan ketiga dari Nurul Ma'rifah dari Prodi S1 Farmasi, izin bertanya, bagaimana jika suatu pajak tersebut disalahgunakan dan apakah pajak tersebut masih memiliki manfaat? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Rizky Nanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Nurul Ma'rifah. Pertanyaannya, bagaimana jika satu pajak tersebut disalahgunakan dan apakah pajak tersebut masih memiliki manfaat? Nah, menurut saya di sini tergantung konteks ya. Kalau dia dari si yang tergantung konteks, tergantung misalnya dari si yang memberi pajak ini dalam artian ia supaya dipuji ataupun supaya dilihat orang lain ketika yang memberi pajak, tentu pajak yang ia beri ini tidak akan ada manfaatnya, artinya sia-sia. Dan konteks yang lain, misalnya dari si penerima ini menggunakan dia menerima ataupun dia menggunakan yang telah diberi dengan apa ya, dengan tidak bijak ataupun tidak bisa menggunakannya dengan baik, tentu dari si yang memberi tentu akan mendapat pahala. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Baik, itu merupakan jawaban dari pertanyaan Nurul Ma'rifah. Apakah bisa diterima? Nurul Ma'rifah, apakah bisa diterima? Bisa. Baik, pertanyaan sesi pertama sudah kami tutup. Kami akan membuka sesi kedua untuk 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan dari Rahma Iva Aziza, Dina Auliasari, dan Anita Sari dari D3 Kebidanan. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kami jawab pada sesi selanjutnya. Kami akan meminta waktu sekitar 10 menit untuk mencari jawaban.
Baik, di sini saya akan mewakili kelompok 10 untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Dina Auliasari sekaligus menjawab pertanyaan dari Anita Sari tentang akad khusus atau akad yang kita ucapkan ketika kita melakukan zakat fitrah maupun zakat mal. Untuk akad waktu kita mengucapkan zakat fitrah itu bisa dilafazkan dengan saya berzakat fitrah sebanyak sekian-sekian yang wajib bagi diri saya pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian disambut pada penerima zakat dengan lafaz saya terima zakatnya sebanyak sekian-sekian yang wajib bagi diri Tuan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Kemudian untuk zakat mal ini bisa dengan membaca doa niat sebagai berikut, yaitu mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang kau berikan, memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Untuk jawaban dari pertanyaan Dina Auliasari juga Anita Sari, apakah bisa diterima? Iya, bisa Miada. Terima kasih. Kembali kasih, terima kasih kembali. Mau beli bagus bisa aku lebih suka Untuk pertanyaan selanjutnya akan kami jawab. Sebelumnya kan dari farmasi bisa di-mute dulu suaranya. Intan dari farmasi bisa di-mute dulu suaranya. Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Rahma Iva Aziza. Apa yang dimaksud dengan fuqaha dan apa yang membuat mereka sepakat berpendapat bahwa kewajiban muslim atas hartanya hanyalah dengan membayar zakat. Pertanyaan ini akan dijelaskan oleh Ahmad Fadil Samara. Waktu dan tempat.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmah Ifa Azizah, S1 Keperawatan. Assalamualaikum. Apa yang dimaksud dengan fuqaha dan apa yang membuat mereka sepakat berpendapat bahwa kewajiban muslim atas hartanya hanyalah dengan membayarkan zakat? Terima kasih. Jadi fuqaha adalah seseorang yang paham akan aturan-aturan atau syariat Islam. Jadi apa yang membuat fuqaha sepakat berpendapat bahwa kewajiban muslim atas hartanya hanyalah dengan membayar zakat adalah karena fuqaha digunakan untuk menyebut aturan atau syariat Islam yang lebih dari satu orang, dapat juga disebut para ulama fikih. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah sudah cukup jelas? Baik, sudah jelas dan terima kasih. Baik, kami akan memasuki sesi ketiga untuk menjawab tiga pertanyaan Arifia, kemudian dari Nurul Amalia, dan dari Anissa Afifat S1 Kebidanan. Untuk itu kami minta waktu sekitar 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Baik, kami akan memasuki sesi ketiga untuk menjawab pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan dari Nabila Salsa Arfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsa Arfia. Bagaimana jika kita mendapatkan harta temuan dan sudah sesuai dengan syarat zakat mal? Apakah harta temuan itu harus kita keluarkan untuk zakat mal? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Zahratul Rahmah. Untuk Zahratul Rahmah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Salsa dari Prodi Kebidanan. Jadi, setiap mendapat harta temuan berapapun besarnya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5 dari besar total harta tersebut. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, kami akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Nurul Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amalia dari S1 Kebidanan. Berdasarkan penjelasan kalian mengenai pajak dan zakat, saya ingin bertanya apakah jika seseorang telah membayar pajak, apakah bisa menggantikan kewajiban zakat? Jawaban dari pertanyaan ini akan dijawab oleh Eka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Amalia. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah disebutkan beberapa perbedaan antara zakat dengan pajak. Yang pertama, zakat diambil dari harta kaum muslimin yang Allah wajibkan dengan ketentuan tertentu. Sementara pajak diwajibkan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua, zakat diserahkan kepada 8 golongan penerima zakat, sementara pajak sama sekali tidak ada hubungannya dengan 8 golongan penerima pajak. Yang ketiga, zakat harus diserahkan secara ikhlas
agar terhitung sebagai amal yang sah. Sementara pajak boleh saja diserahkan dengan terpaksa. Karena itu, pajak tidak bisa mewakili zakat, dua hal yang semua ketentuannya berbeda, sehingga para ulama menegaskan pajak tidak bisa mewakili zakat. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, kami akan masuk ke dalam sesi selanjutnya untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan dari Anissa Afifah, S1 Kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah peran pemerintah dalam pengelolaan zakat di Indonesia bisa terlaksana dengan baik? Jawaban dari pertanyaan ini akan dijelaskan oleh Jordi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Afifah dari S1 Kebidanan. Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dapat diringkas dalam dua peran. Pertama, pemerintah berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengelolaan zakat, baik dalam pemungutan maupun pembagian zakat. Kedua, pemerintah berperan dalam memberi sanksi atau ukubat terhadap mereka yang enggan melaksanakan zakat. Baik, itu jawaban untuk pertanyaan dari Anissa Afifah. Apakah bisa diterima? Anissa Afifah, apakah bisa diterima? Baik, kami anggap pertanyaan dapat diterima. Kami akan masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya dari Lydia Sianipar, S1 Keperawatan. Izin bertanya, dari materi hukum zakat, jelaskan siapa itu Ibnu Sabil, Garim, Rikab, dan Amil dalam orang yang berhak menerima zakat. Luar biasa sekali pertanyaannya. Akan dijawab oleh salah satu anggota kelompok kami, yaitu Nurul. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia. Ibnu Sabil adalah orang dalam perjalanan untuk kepentingan sesuai ajaran agama. Sedangkan Garim adalah orang yang berhutang, Rikab adalah orang yang memerdekakan budak, dan Amil adalah pengelola zakat. Baik, untuk Lydia Sianipar, apakah jawabannya dapat diterima? Dapat diterima, makasih. Sama-sama. Kami akan masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya dari Dianti, D3 Kebidanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianti dari Prodi D3 Kebidanan ingin bertanya, apakah orang yang menerima zakat itu harus berzakat juga? Pertanyaan ini akan dijawab oleh salah satu anggota kami. Siapa nama? Siti Khadijah. Yaitu Siti Khadijah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Dianti, D3 Kebidanan. Pertanyaannya, apakah orang yang menerima zakat itu harus berzakat juga?
Jadi jawabannya tuh tidak, karena yang menerima zakat itu dia adalah orang fakir. Jadi tidak kewajibannya untuk membayar zakat. Apakah jawaban bisa diterima? Untuk Dianti, apakah jawaban bisa diterima? Makasih. Baik, untuk dua pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Nur Ayu Widianingsi dan juga Selvia Nuraini, kami minta waktu 5 menit untuk mempersiapkan jawabannya. Jam sudah menunjukkan pukul 15.59. Teman-teman pemakalah, apakah sudah habis pertanyaan yang dijawab? Baik Bapak, ini ada dua pertanyaan terakhir yang akan kami jawab. Oke, silakan. Yang pertama adalah pertanyaan mohon maaf Bapak, ada 3 pertanyaan yang akan kami jawab. 3 pertanyaan terakhir yang akan kami jawab, yaitu pertanyaan dari Nur Ayu Widianingsi, Selvia Nuraini, dan juga dari Laili Sinta Ayu. Namun akan ada 2 pertanyaan terlebih dahulu yang akan kami jawab, yaitu yang pertama adalah pertanyaan dari Nur Ayu Widianingsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ayu Widianingsi dari Prodi D3 Kebidanan, ingin bertanya, bila kita melakukan zakat tetapi lewat dari waktu yang telah ditentukan untuk berzakat, apakah zakat kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk jawaban pertanyaan ini akan dijawab oleh 3 anggota kelompok kami. Yang pertama oleh mohon maaf, oleh 2 anggota kelompok kami, yaitu Riadatul Aisyah dan juga Rizky Nanda. Yang pertama adalah akan dijawab oleh Riadatul Aisyah. Waktu dan tempat kami Baik, terima kasih atas
kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nur Ayu Widianingsih. Pertanyaannya, bila kita melakukan zakat tetapi lewat dari waktu yang telah ditentukan untuk berzakat, apakah zakat kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini saya akan membuat perumpamaan dari zakat fitrah. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa zakat fitrah itu memiliki waktu terbaik dan memiliki waktu yang ada batasannya. Yang pertama, ada batasan waktu yang perlu diperhatikan saat membayarkan zakat fitrah. Beberapa ulama berpendapat mengenai waktu terbaik untuk membayarkan zakat fitrah. Nah, salah satunya itu adalah Imam Syafi'i yang berpandangan mengeluarkan zakat bisa dilakukan sejak awal memasuki bulan Ramadan. Sementara itu, menurut Imam Malik dan Ahmad, zakat fitrah bisa dibayarkan sejak sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Nah, lalu waktu selanjutnya yaitu waktu mubah, yaitu pada awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua ada waktu wajib, yaitu saat matahari terbenam di hari akhir Ramadan menuju Idul Fitri. Yang ketiga adalah waktu sunnah, yaitu waktu salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri dilakukan. Yang keempat adalah waktu makruh, yaitu setelah selesai salat Idul Fitri sebelum matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Dan terakhir adalah waktu haram setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Nah, di sini bisa kita analogikan bahwa seseorang itu melewati batas haram berarti amalannya itu tidak diterima. Seperti itu. Lanjutkan, silakan. Baik, menambahkan dari jawaban Ridatul Aisyah bahwa di sini tergantung konteks yang ditanyakan. Kalau dia zakat fitrah itu lebih dikenal pelaksanaannya sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri, itu lebih afdolnya. Sedangkan kalau zakat merupakan zakat harta benda yang wajib dikeluarkan seorang muslim yang telah berpenghasilan. Nah, kalau dia lewat daripada waktu itu, kalau zakat fitrah artinya tidak boleh. Sedangkan kalau zakat penghasilan, kalau dia sudah berpenghasilan itu dia wajib mengeluarkan zakat. Sekian. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Nur Ayu Widianingsih. Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih. Sama-sama. Kami akan sebelum- menjawab pertanyaan. Mohon Ya. maaf, apakah saya boleh menyangga dari jawaban Rihadatul Aisyah tadi? Ya, dipersilahkan. Tadi kan Aisyah bilang kalau misalnya sudah lewat batas waktu memang sih hukumnya itu haram, tapi kita sebagai umat manusia tuh tidak boleh kayak menyebut kalau Allah tuh tidak menerima, karena itu tuh hanya Allah yang tahu. Wallahu alam. Terima kasih. Baik, untuk untuk jawaban dari pertanyaan Nur Ayu Widianingsih, mungkin nanti kami meminta tolong kepada Bapak Nur Azmi untuk kejelasan dari jawaban, karena kami di sini sama-sama belajar dari masing-masing mahasiswa. Kami akan masuk kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Selvia Nuraini. Pertanyaannya adalah, jika sudah tidak memiliki ayah, apakah wajib untuk kita membayar zakat? Pertanyaan ini akan dijawab oleh anggota kelompok kami, yaitu Aisyah Fitri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Jika sudah tidak memiliki ayah, apakah wajib kita membayar zakat? Terima kasih. Baik, jika seorang anak itu mempunyai penghasilan, maka nafkah dan zakat fitrahnya diambilkan dari hartanya, tidak berasal dari ayah atau kakeknya. Begitu. Maka tidak ada perbedaan bahwa kewajiban zakat fitrah anak-anak yang masih kecil itu menjadi tanggung jawab bapak mereka, baik mereka diasuh oleh ibunya atau oleh orang lain. Apakah sudah jelas, Selvia Nuraini? Ya. Baik. Terima kasih.
Oke, cukup ya. Nanti pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak yang langsung jawabkan ya secara nanti sederhana Bapak bantu jawaban. Ini Bapak, ini ada anggota, mohon maaf, ini ada anggota kelompok kami yang akan menjawab pertanyaan dari Laili Sinta. Apakah diperbolehkan, Pak? Oke, terakhir ya. Oke, silakan. Ini Bapak, ini pertanyaan terakhir yang akan kami jawab dari Laili Sinta Ayusha Fitri. Pertanyaannya nih, bolehkah memberi zakat kepada orang yang enggan sholat, tidak pernah sholat, atau ahli maksiat? Pertanyaan ini akan dijawab oleh anggota kelompok kami yaitu Zahratul Rahmah. Waktu dan tempat kami persilakan untuk pertanyaan terakhir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Laili Sinta Ayusha Fitri. Bolehkah memberi zakat kepada orang yang enggan sholat, tidak pernah sholat, atau ahli maksiat? Ini termasuk ke dalam ahli bid'ah yang sifatnya tidak kafir dan ahli maksiat. Jika diketahui dengan sangkaan kuat bahwa ia akan menggunakan zakat tersebut untuk maksiat, maka tidak boleh memberikan zakat pada orang semacam itu. Apakah sudah jelas untuk Laili Sinta Ayusha Fitri? Iya, sudah. Terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih kembali. Baik, jawaban dari pertanyaan Laili tadi menutup sesi tanya jawab dari kelompok kami. Yang selanjutnya akan kami berikan kepada Bapak Nur Azmi untuk penjelasan yang lebih lengkap. Dan untuk ini kami berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, kepada para audiens yang sudah memperhatikan dengan sangat dan juga sudah memberikan begitu banyak pertanyaan yang juga pastinya bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk kembali sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Bapak Nur Azmi. Oke, baik, luar biasa. Bapak beri apresiasi. Terima kasih. Bapak mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lanjutkan. Suara Bapak terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas? Jelas atau gimana? Bapak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, baik. Bapak lanjutkan. Pertanyaan luar biasa banyak ya. Terima kasih tentunya Bapak sampaikan kepada para pemakalah, para teman-teman audiens, moderator, teman-teman PJ, antar PJ yang tentunya senantiasa berkomunikasi guna kondusivitas perkuliahan kita pada sore hari ini. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak minta tolong semuanya tolong dihidupkan saja videonya. Kita kuliahnya mungkin ya satu atau 1-2 kali lagi selesai. Tolong, atau Bapak panggil lagi ya, biar Bapak tahu gitu. Semuanya tolong dihidupkan yang dengar perkuliahan ini. Atau sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, Bapak nanti memberikan pertanyaan secara random. Bapak tidak melakukan afiliasi terhadap apapun, akan tetapi Bapak mau mengetes akan keseriusan teman-teman dalam mengikuti perkuliahan ini. Tolong akun yang namanya Bapak panggil ya, Tridahlia. Coba akun yang Tridahlia bisa dengar suara Bapak? Inggi bisa Bapak. Oke, bagus ya, terima kasih. Lanjut, Bapak panggil akun atas nama Rahima ada? Inggi ada Bapak. Oke. Baik, Bapak mulai ya. Teman-teman yang berbahagia, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, inayah dan hidayahnya Allah Jalla. Kita dapat kembali bertatap muka secara online dalam perkuliahan Anggaba Islam pada sore hari ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita henti-hentinya mengucapkan kepada tauladan kita,
ke orang yang paling kita ya fans gitu, Rasulullah SAW, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat beliau dari yaumil qiyamah. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, nanti Bapak ada pertanyaan ya, tolong diperhatikan apa yang disampaikan teman-teman tadi dan penyampaian tambahan dari Bapak. Bapak mulai saja dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin secara umum sudah bagus ya dijawab oleh teman-teman. Tadi juga mungkin ada pertanyaan yang tadi karena diminta Bapak langsung membantu. Tadi pertanyaan dari kalau nggak salah Ayu Widya Ningsih ya. Tadi sudah juga ditambahkan dan disanggah oleh temannya. Kalau nggak salah tadi namanya Bunga ya kalau nggak salah. Pertanyaannya adalah tadi sudah dijawabkan Aisyah ya, sudah bagus ya. Ada waktu-waktu yang boleh, ada waktu-waktu yang Bapak kalau nyebut boleh dan sunnah itu ya bagus gitu. Asalkan jangan makruh apalagi haram. Nah, yang haram itu kan tadi yang mungkin menimbulkan polemik atau permasalahan, katanya kalau sudah haram itu tentunya sesuatu yang sudah dianggap dimardut atau ditolak. Dalam memahami suatu pemahaman seperti itu, memang secara umum semua amal ibadah kita itu, semua apa yang kita lakukan di dunia ini pada hakikatnya adalah Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Allah yang Maha mengetahui. Allahu ala kulli syai'in qadir. Itu sikap tauhid kita ya. Nah, sikap tauhid kita, sikap tasawuf kita, akhlak kita bahwa yang boleh menjustifikasi seseorang amal ibadahnya itu pada hakikatnya adalah Allah ya. Namun nah, dalam ilmu fikih itu ada namanya indikator ya, indikator ini sebagai cermin gitu, cermin. Walaupun kita tidak tahu pasti betul atau tidak diterima atau tidak amal ibadah kita, tapi kita punya yang namanya cermin atau indikator. Contoh, kalian misalnya mau keluar kota, misalnya ya, ini contoh yang paling mudah saja deh. Keluar kota tapi kalian nggak tes rapid test gitu, atau tes swab gitu kan, nggak tes swab, maka tentunya nggak bisa gitu. Contoh ya. Nah, dalam amal ibadah juga ada namanya indikator. Walaupun Bapak ulangi sekali lagi, secara akhlak, secara ilmu tasawuf, secara ilmu tauhid, semua apa yang kita lakukan itu adalah haknya Allah untuk menerima atau menolak. Kita nggak punya cara, bahkan kita nggak punya kekuatan gitu untuk memaksa, apalagi memaksa gitu kan, untuk mengiyakan apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala atau diterima. Nah, tapi di sini pemahamannya adalah ketika haram, ya betul haram. Nah, makanya ini untuk orang yang tadi, kalau memang ada orang seperti itu, makanya jangan sampai dilalaikan, ya. Karena tentunya betul kebiasaan masyarakat kita itu kan kadang menyalurkan atau memberikan zakat fitrahnya itu atau zakat badannya itu pada saat-saat krusial gitu ya, pada saat-saat akhir. Itu sudah kebiasaan kita. Masyarakat kita pada umumnya, khususnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada umumnya, Kalimantan pada umumnya lagi, itu kebiasaan memang di akhir. Nah, mungkin dia mencari waktu yang sunnah ya, yang sunnah, bahkan yang wajib. Tapi dibolehkan loh ya, sejak awal Ramadan. Nah, makanya ada konsekuensi terhadap hukum karena waktu tadi, ya. Nah, seandainya dia ada seseorang misalnya kasusnya memang berada pada batas akhir, bahkan waktu yang diharamkan dalam berzakat, dia memang haram ya, tapi dia melakukan yang namanya kewajiban gitu. Dia tetap berusaha menunaikan kewajiban, caranya seperti ini, Bapak ulangi, dia tetap saja melakukan yang namanya kewajiban, dan dia tahu bahwa itu waktu haram, ya, tahu waktu haram, dan yang penting dia berzakat gitu. Jadi sikap dia, perilaku dia tetap berzakat dan tetap memberikan ketentuan akhirnya kepada Allah. Jangan sampai seperti ini, sudah nggak berzakat fitrah, yang ngomongnya ya terserah Tuhan aja lagi, ya itu salahnya dua kali gitu.
Yang penting sikap yang kalau ada memang kasus seperti itu, sikap dia seharusnya adalah tetap berzakat ya, walaupun sudah ya memang di waktu-waktu yang sudah diharamkan. Masalah diterima atau enggak, dia sudah berusaha tentunya mencoba menjalankan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Tolong akun yang di suara di mute ya, tolong dibantu. Itu tolong di yang bersuara. Maaf atas nama Salwa Nisrina, bisa di mute suaranya. Oke, Bapak lanjutkan. Seperti itu ya. Sikap kita, akhlak kita memang semua apa yang kita lakukan itu ya kita sandarkan kepada Allah, tapi jangan sampai kita melalaikan secara hukum fikih gitu. Adanya indikator-indikator itu ulama tentunya mewanti-wanti ya, mewanti-wanti agar kita itu ikhtiyat, berhati-hati terhadap waktu-waktu yang telah ditentukan. Itu ya fungsinya. Mungkin pemikirannya bagus ya. Itu kira-kira jawaban singkat dari Bapak. Kemudian orang yang menerima zakat itu Pak, apakah dia harus berzakat juga? Nah, kewajiban zakat fitrah, ini fitrah ya. Nah, kalau zakat mal itu nanti ada nisab dan haul ya. Nah, Bapak ulangi, kalau dicatat silahkan. Kalau zakat mal atau zakat harta, ya nanti ini Bapak tanyakan loh ya. Bapak ulangi. Kalau zakat mal atau zakat harta itu memiliki syarat yang namanya haul sampai 1 tahun dan nisab ukuran minimal. Itu zakat mal ya. Nah, kalau pertanyaannya si Dianti ini dari D3 ini kan dia mungkin zakat secara fitrah ya. Katanya kalau orang itu menerima zakat kan otomatis orang yang menerima zakat itu orangnya mustahik. Orang yang berhak menerima zakat berarti dia itu du'afa gitu. Haruskah juga berzakat ya? Kalau zakat fitrah itu wajib ya. Zakat fitrah itu kan zakat badan. Itu fungsinya untuk mensucikan amal-amal ibadah kita ya di waktu puasa Ramadan. Jadi ketika amal-amal ibadah kita mungkin ada yang mungkin kurang gitu ya, maka zakat fitrah itulah yang insya Allah mudah-mudahan menjadi penyempurna amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Seandainya, ini kan pertanyaannya kan pertanyaan sederhana tapi penting dipahami. Ketika orang menerima zakat, berarti pemahamannya adalah orang itu adalah orang yang mustahik. Nah, mustahik zakat itu ada 8 yang disebutkan oleh pemakalah tadi, diantaranya adalah fakir, miskin, warin, orang yang berhutang, kemudian ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, kemudian mu'allab, orang yang baru masuk Islam, kemudian amil zakat, nah ya, orang yang mengelola zakat, kemudian orang yang pembantu ya, pembantu gitu, budak. Nah, hamba sahaya sekarang tuh nggak ada lagi hamba sahaya dan seterusnya. Nah, ketika ini ditanyakan kepada ulama, nah maka ulama menjawab seandainya makanan untuk besok itu ada, makanan pokok untuk besok itu ada, maka dia wajib berzakat fitrah ya. Ini misalnya orang yang sangat miskin sekali ya, mustahik gitu, orang yang berhak menerima zakat. Dia ini kan harusnya dia ini objek yang dapat zakat, tapi apakah dia dapat zakat ya? Tetap dia berzakat karena dia seorang muslim gitu. Dengan catatan apabila selama besok dia masih ada untuk buat makanan pokok, ya itu ukurannya. Kalau memang tidak ada lagi, mohon maaf ya, saking miskinnya, saking du'afanya, maka dia tidak wajib. Tapi kalau besok buat makan tuh masih ada dan bisa mengeluarkan zakat fitrah sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras atau makanan pokok ya di suatu tempat, maka dia wajib zakat. Itu ya. Nah, kemudian Bapak lanjutkan dari Lydia, S1 keperawatan. Oke, singkatnya adalah Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan, dia kehabisan bekal ya. Dulu, orang dulu itu ya kalau dibilang sekarang tuh pengelana ya, pengelana gitu.
Dia ketika ya dalam rangka menuntut ilmu ya, bisa dalam rangka menuntut ilmu, bisa dalam rangka misalnya untuk dakwah, bisa ya Ibnu Sabil gitu. Fisabilillah. Kalian itu mahasiswa bisa disebut Ibnu Sabil gitu ya, selama perjalanan kalian itu tidak maksiat. Niat misalnya kuliah ya bisa disebut Ibnu Sabil dengan kategori lain gitu. Tapi kalau kalian mampu aja ya jangan Ibnu Sabil gitu kan. Tapi kalian seandainya misalnya kehabisan bekal, belum sama sekali dikirimin orang tua berbulan-bulan misalnya, ya bisa kalian dapat zakat gitu ya. Kategori dengan Ibnu Sabil. Selama kalian semuanya itu tidak dalam keadaan maksiat. Kemudian gorim. Nah, gorim itu yang berhutang. Orang yang banyak berhutang itu gorim ya namanya. Tapi bukan gorim yang istilahnya itu gorim yang dibuat-buat. Ini kan orang udah punya cukup uang ya, orang kaya, tapi dia mau nambah uang lagi dengan cara ngutang gitu. Nah itu bukan termasuk kategori gorim itu ya, maksud Bapak. Tunggu ya teman-teman sebentar. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, sekarang hujan lebat, suara Bapak apakah masih terdengar jelas, teman-teman? Masih Bapak. Masih Bapak. Oke, jelas ya. Jelas. Oke, baik Bapak lanjutkan. Karena ini materi penting ya. Ini materi tentang suatu rukun Islam. Nah, rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat berzakat, kelima naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, kategori zakat ini adalah ada nanti zakat fitrah yang sudah Bapak jelaskan tadi, dan kemudian ada juga yang namanya zakat mal, zakat harta. Nah, zakat mal itu mempunyai syarat tadi rukun dan haulnya, ya. Nisab dan haulnya. Nah, kemudian Bapak lanjutkan zakat. Kalau zakat mal itu, dia tentunya bagi yang mampu ya. Nah, sama kayak haji. Sama kayak haji. Tapi kalau semua rukun Islam selain itu wajib. Enggak mandang kita kaya kah, enggak mandang kita enggak kaya kah. Yang penting kita Islam, balik berakal, mukallaf, laki-laki perempuan itu wajib, sholatnya wajib gitu. Ya kalian mahasiswa wajib. Jangan sampai pas mahasiswa ya malas gitu. Nah lanjut. Nah kemudian redkop ya. Nah Bapak lanjutkan dulu amil. Nah, amil itu adalah orang yang mengelola zakat. Tadi ada pertanyaan tentang pengelolaan zakat di Indonesia ya. Nah, zakat di Indonesia itu kan ada namanya, Bapak lanjutkan aja dulu deh ya. Itu dulu ya pertanyaannya, Bapak beri jawaban. Kemudian, ya pertanyaan atasnya bagaimana pemerintah Indonesia perannya dalam pengelolaan zakat di Indonesia biar berlangsung dengan baik. Pemerintah Indonesia sampai hari ini sudah melakukan yang namanya badan atau lembaga yang mengurusi pengelolaan zakat ya, Nah, dulu ada namanya Baitul Mal ya. Baitul Mal itu kan misalnya tempat menyimpan harta-harta orang muslim atau tempat bagi orang-orang muslim yang tidak punya ahli waris, maka disimpan di Baitul Mal. Sekarang itu ada namanya lembaga zakat pemerintah, namanya Basnas ya, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu Basnas itu ada di pusat, ada di provinsi, ada di kabupaten kota gitu. Nah itu salah satu peran pemerintah dalam pengelolaan zakat. Itu ya, zakat itu dikelola oleh pemerintah Indonesia, itu juga dikelola oleh negara-negara Islam sesuai dengan namanya. Jadi peran pemerintah Indonesia itu memunculkan lembaga yang namanya khusus menangani zakat, kemudian khusus menangani instrumen dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Jadi ada instrumen, jadi zakat itu ya sesuatu yang dari Tuhan, karena zakat itu kan dari Quran, tidak dari hadis. Jadi zakat itu adalah instrumen dalam memberikan kesejahteraan kepada umat muslim, manusia, untuk tentunya manusia itu terkikis minimal berkurang daripada dampak-dampak ekonomi dan dampak-dampak sosial lainnya. Itu ya peran pemerintah. Kemudian
Nah, dari Nurul Amalia, kewajiban pajak itu kan kewajiban terhadap negara. Ya, kalau kewajiban zakat itu kewajiban terhadap agama. Tidak bisa digantikan ya dengan kewajiban zakat. Nah, kebiasaan kita itu kalau keluar uang untuk hal-hal yang baik itu untuk hal-hal yang baik itu kan kadang susah gitu ya. Kalau kita keluar uang itu misalnya 100.000 untuk infak, untuk sedekah, atau nanti untuk zakat itu berat gitu. Tapi kalau untuk yang kaya-kaya biasanya orang itu mudah gitu. Nah, itu salah satu iman kita itu lemah ya. Nanti tolong kalian kalau sudah jadi muzaki, nah tadi istilah muzaki tidak disebutkan ya. Nah, muzaki itu adalah orang yang berzakat. Kalau mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya Bapak doakan menjadi muzaki. Amin. Ya, muzaki itu orang yang membayar, orang yang memiliki kemampuan untuk bayar zakat atau orang yang berzakat. Jadi nggak bisa ya diganti-ganti. Pokoknya zakat kewajiban terhadap agama, kemudian pajak kewajiban terhadap negara. Jangan sampai kita menganggap ngapain bayar pajak gitu. Kok uangnya juga nanti dikorupsi? Enggak ya, nggak boleh seperti itu. Kita ya husnuzon terhadap pemerintah, berbaik sangka terhadap pemerintah bahwa apa yang kita salurkan ya pajak-pajak kita itu baik pajak kendaraan bermotor kah, baik pajak misalnya rumah kah, atau pajak tanah kah, maka yakini saja pemerintah melakukan yang terbaik itu. Nah, kalau zakat, insya Allah ada namanya Basnas tadi yang Bapak sebutkan tadi, itu lembaga yang ditunjuk pemerintah memperpanjang tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat. Maka Basnas itulah yang tentunya mengelola zakat di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Kalau nggak salah nomor 11 tahun 2011 ya, coba nanti dicek. Juga ada nanti peraturan Basnas, juga peraturan daerah masing-masing. Misalnya di Banjarmasin ada namanya peraturan instruksi wali kota nomor 7 tahun 2019 untuk kewajiban zakat profesi ya bagi ASN di lingkungan satuan kantor dinas di Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin. Itu contoh saja. Oke, mohon maaf apabila putus ya, ini lagi hujan lebat, jadi mungkin suaranya agak putus-putus ya. Sampai sekarang suara Bapak bisa terdengar, teman-teman PJ, Aisyah? Teman-teman yang dengar suara Bapak, tolong dikonfirmasi. Gimana, masih jelas suara Bapak? Masih, Pak. Ya, masih ya. Nah, bagi yang mungkin merasa suara Bapak kurang jelas, mungkin ya sambil juga dicek jaringannya. Nah, kemudian ini mohon maaf, nanti juga kita berakhirnya kalau paling lama ya jam 16.45-an lah gitu ya. Biar karena ini materinya sangat penting untuk kewajiban kita bersama, untuk kewajiban kalian. Kemudian oke. Nah, harta temuan dari Salsa Arpia. Nah, untuk harta temuan itu ya, tidak semua harta temuan langsung dijakati ya. Kalau harta temuannya banyaknya berapa Pak? Nah, ukuran banyak itu dalam zakat adalah minimal, Bapak ulangi, minimal 85 gram. Ukuran atau sekonversi dengan ukuran itu. 85 gram Mas, silakan dicatat. Jadi seandainya bebuan pian dapat harta temuan rikaz namanya dalam bahasa Arab itu rikaz. Maka ketika setara nilainya dengan 85 gram emas, maka wajib 20% dari 20% dari harta temuan tadi. Ya, itu kalau tapi itu pun dulu harus diumumkan. Kalau seandainya tidak ada yang terasa, maka dengan bukti-bukti kehilangannya, maka kalian boleh mengambil manfaatnya dan kemudian berzakat jika nisab atau ukurannya sampai 85 gram setara dengan itu, maka zakatnya 20%. Kemudian Bapak lanjutkan. Nah, dalam zakat itu ada namanya niat ya. Niat. Nah, niat itu nanti
tadi disebutkan pemakalah. Nah, nih, Bapak ulangi. Ada namanya lapas, ya. Ada namanya niat. Bapak ulangi. Ada namanya lapas niat. Ada namanya niat. Bapak ingatkan, niat itu dalam hati, ya. Nah, dalam hati. Nah, ulama sepakat bahwa niat itu wajib. Nah, yang sunnah itu lapasnya. Sama sholat. Kalau kalian ketemu orang yang dia langsung takbir, Allahu Akbar, bukan berarti dia salah. Tapi juga ketika kalian ketemu orang yang sebelum sholat dia nyebut usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman. Itu juga boleh sunnah, ya, sebagai pengingat. Nah, niatnya dalam hati. Begitu juga dengan zakat. Misalnya zakat fitrah, nawaitu zakat al-fitri an nafsi. Saya niat, sengaja aku niat berzakat fitrah di dalam hati. Untuk diriku sendiri, ini menyebutnya dalam hati, ya. Wajib faradholillahi ta'ala, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Nah, ketika misalnya kalian memiliki istri, atau memiliki istri bagi laki-laki, ya, atau nanti kalian bagi anak-anak kalian, maka kalian sebagai orang yang menjadi tanggungan mereka, artinya orang yang menanggung nafkah mereka, maka kalianlah yang memberikan zakatnya, gitu. Itu bagi orang tua nanti. Termasuk kalian kan masih tanggungan orang tua, mahasiswa mungkin tanggungan orang tua, maka itu ditanggung oleh orang tua. Kalau ada sesuatu yang sambil ditanyakan, ya, penjelasan Bapak, karena kan penjelasan Bapak terhadap ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Kemudian itu, ya. Nah, bilang aja gitu kepada orang yang kepada fakir miskin tadi bahwa ini adalah zakat fitrah kita. Tolong diberi makan. Ya nggak apa-apa. Nah, bagi yang menerima itu dibolehkan atau disunahkan, ya. Disunahkan mengucap ajrakallahu bima a'taita wa baraka bima abaqaita wa jalallahu laka tahura. Mudah-mudahan Allah membalas apa yang kamu berikan dan mengganti atas apa yang kamu berikan dan mengganti lebih baik apa yang tersisa, gitu. Nah, kalau zakat fitrah itu bagus, ya. Mungkin zakat fitrah itu mungkin, ya, bagus juga langsung, tapi lebih baiknya juga melalui masjid. Nah, masjid-masjid itu ada namanya UPJ masjid, unit pengumpul zakat masjid atau musola. Nah, mereka secara langsung dapat menunaikan atau menyalurkan kewajiban zakat yang telah kita berikan kepada para mustahik, gitu, ya. Nah, gini, kalau kalian perbedaannya gini, kalau kalian menyerahkan zakat fitrah kalian kepada seseorang atau melalui seseorang yang kalian amanahkan, tadi ada pertanyaan seperti itu, maka belum kewajiban kalian itu belum tertunaikan, ya. Itu perbedaannya. Misalnya nih, Bapak mau zakat fitrah nih, ya. Bapak nitip sama Aisyah misalnya. Aisyah, Bapak mau nitip zakat, tolong dong serahkan kepada Niada misalnya, ya. Contoh seperti itu. Nah, maka kewajiban Bapak belum lepas karena belum sampai ke tangan Niada. Berbeda dengan misalnya kalian menyerahkan zakat kepada lembaga-lembaga resmi. Seperti misalnya Basnas kah dia, lembaga zakat kah dia, LAS nanti, atau mungkin melalui masjid musola yang tentunya sudah mendapatkan SK, surat keterangan dari Basnas, itu maka ketika lembaga itu kalian serahkan, maka kewajiban kalian telah tertunaikan. Seperti itu, ya, bedanya, ya. Itu berdampak kepada si yang berzakat. Nah, kemudian ya tentunya semua ulama sepakat, ya, para fuqaha itu artinya para ahli fikih, para ahli hukum Islam, bahwa yang namanya zakat itu wajib. Nah, semua ulama sepakat bahwa yang namanya zakat itu wajib. Kalau ada yang ngomong yang namanya zakat itu boleh atau sunnah saja, maka itu dia keluar daripada pendapat ulama, ya, maka itu berdosa, gitu. Makanya para mujtahid, para ulama sepakat. Yang mungkin yang tidak sepakat itu tentang misalnya ada namanya zakat, ya. Zakat itu yang tidak sepakat mungkin lapasnya, ya. Lapas niat zakat, mungkin ada ulama yang menyunahkan, mungkin ada juga yang tidak. Tapi kalau masalah zakatnya itu wajib, semua ulama wajib. Sama sholat, gitu, ya. Kalau mungkin
doa kunutnya mungkin ada ulama yang sepakat, ada yang tidak. Tapi kalau sholat itu wajib, sholat subuhnya wajib, ya gitu. Jadi kewajiban zakat itu wajib, saking ditekankannya karena zakat ini adalah salah satu instrumen atau langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalehan sosial, kesalehan seseorang itu bisa dilihat daripada dia membayar zakat. Mungkin seseorang bisa alim karena amal ibadahnya, mungkin seseorang alim karena ibadah dan amal-amal ibadahnya kepada Allah secara qablun min Allah. Tapi kalau belum zakat, maka dia belum melakukan yang namanya kewajiban sosial atau kewajiban kesalehan sosial atau kewajiban qablun min Allah. Kemudian intinya kita yakin saja dari ma'rifah informasi kalau pajak itu digunakan oleh pemerintah sesuai dengan aturan perencanaan, rencana jangka panjang, jangka pendek ataupun jangka menengah. Yakini saja gitu. Kita husnuzon saja kepada pemerintah. Nah, kemudian ini Bapak mulai Bapak ulangi kewajiban zakat itu kan tadi Bapak ulangi ada namanya nisab dan ada namanya haul. Nisab berarti ukuran, ya, tolong dicatat. Nisab berarti ukuran, haul itu waktu setahun. Nah, waktu setahun itu lebih baiknya itu menggunakan metode bulan-bulan Arab, ya, bulan Arab. Tapi kalau menggunakan metode ya Masehi yang nggak apa-apa sih, cuma lebih baiknya itu Hijriyah gitu ya. Dan memang dianjurkan itu Hijriyah gitu. Contoh, sekarang bulan apa? Bapak tanya si Mayada, sekarang bulan apa Mayada? Bulan Arabnya. Mayada dengar suara Bapak enggak? Cek, Mayada. Mayada sekarang bulan apa? Tahu nggak? Bulan Hijriyahnya bulan apa? Kalau nggak salah Pak, Rabiul Awal. Oke, baik, betul ya, Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal kan seandainya nanti Mayada, ya ini ilustrasinya, Mayada punya uang atau punya harta atau punya emas setara dengan emas atau punya ya simpanan, misalnya hartanya itu setara dengan 85 gram emas atau 85 gram emas itu Mayada punya gitu, ada teman-teman punya. Itu tahun Rabiul Awal 1443 tahun depan, maka misalnya Mayada memiliki sama uangnya atau sama nisabnya atau ukurannya atau sama hartanya atau sama sejumlah ukuran emasnya itu 85. Nah, seandainya Bapak tanya teman-teman perempuan nih, teman-teman perempuan sekarang itu harga emas 1 gram berapa ya? Bapak tanya siapa yang mau menjawabkan, silakan. Harga 1 gram emas sekarang berapa? Kita asumsikan saja 1 juta. 1 juta ya. Tadi yang bilang 1 juta siapa? Belum, Pak. Oke, baik, bagus. Nah, kita asumsikan saja sekarang itu harga emas 1 juta. Berarti seandainya ada orang punya emas atau setara dengan emas 85 gram, berarti berapa puluh juta dia punya uang? Berapa teman-teman? 85 juta, Bapak. Berapa? 85 Oke. Ya, bagus ya, 85 juta. Bagus teman-teman. Nah, kemudian gini. 85 juta kali, nah ini ukuran zakatnya ini ya, yang wajib dikeluarkan itu adalah 2,5%. Coba tolong 85 juta kali 2,5% berapa? Berapa teman-teman? 2.125.000 Pak. 2 juta, oke Bapak cek dulu ya. Nah ini untuk zakat mal atau zakat harta. Oke, 85 juta. Berapa tadi? Ya, 2.125.000 ya per tahun. Oke, nah nanti kalau seandainya teman-teman di sini punya uang atau keluarganya punya uang atau pokoknya orang Islam itu punya uang,
mempunyai uang setara dengan 85 juta, minimal, ini minimal loh ya, minimal 1 tahun penuh dia memiliki atau 1 haul tadi, maka dia wajib zakat mal atau zakat harta. Coba kalau dia punya uang 1 tahun depan 1443 Rabiul Awal tahun depan, dia punya uang 100 juta, berapa zakat malnya yang diwajib dikeluarkan? Ada yang bisa jawab? 500, Pak. Oke, betul, 2.500.000. Paham ya? Sampai di sini Pak, teman-teman paham ya? Oke, paham. Nah, sekarang Bapak mau memberikan ilmu atau pemahaman atau pengetahuan tentang zakat profesi. Tadi mungkin antara zakat profesi dan zakat mal itu mungkin teman-teman kalah agak ya mungkin sama, sebenarnya sama. Zakat profesi itu bagian dari zakat mal, tapi biar lebih jelas dan rinci lagi, ada namanya zakat profesi loh ya. Nah, zakat profesi itu catat silakan, zakat profesi itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim. Jadi masing-masing orang muslim itu wajib mengeluarkan zakat profesi atau zakat penghasilan atau zakat pendapatan setiap kali dia mendapatkan gaji. Bapak ulangi, zakat yang wajib dikeluarkan seseorang muslim yang memiliki profesi setiap kali dia mendapatkan gaji. Sampai di sini dengan jawaban gamblang, teman-teman pemakalah pernah nggak dengar berapa sih nisab atau ukuran orang wajib zakat profesi? Pernah nggak dengar? Jawab Bapak. Belum ya? Oke. Nah, nisab zakat tadi kan nisab zakat zakat mal itu kan 85 gram emas atau setara dengan itu. Kemudian zakat profesi itu nisabnya adalah 5,3 juta untuk tahun 2020. Bapak ulangi, zakat profesi atau zakat pendapatan atau zakat penghasilan, nisabnya, ukurannya wajib zakat itu adalah 5,3 juta. Jadi bila bebuan pian atau keluarga pian atau tetangga pian, siapapun dia atau keluarga lah khususnya ya, kalau punya penghasilan setiap bulan itu minimal 5,3 juta, maka dia wajib zakat profesi. Coba kalau orang punya penghasilan atau pendapatan atau gaji setiap bulannya 5,3 juta, berapa rupiahkah dia mengeluarkan zakat per bulan? Silakan jawab pemakalah dulu. Lima 5,3 juta kali 2,5% berapa? Teman-teman pemakalah boleh dijawab dulu. Berapa? Ada pemakalah? $5,3 juta kali 2,5%. Ini ada Aisyah, Rizky, teman-teman pemakalah tadi berapa? Tes teman-teman pemakalah dengan suara Bapak enggak? Bisa. Oke, tolong dibantu dijawab berapa kalau zakat profesinya orang punya gaji 5,3 juta per bulannya? 132.500 Bapak. Oke, bagus ya, jawabannya 132.500. Nah, itu kalau seandainya dia punya uang atau maksudnya adalah dia dapat gaji 5,3 juta, itu nisab minimal ya.
Beda lagi ketika nanti dia punya uang misalnya atau gajinya 10 juta, maka dia wajib zakat profesi itu 250.000 per bulan. Oke, teman-teman kayaknya sudah paham ya. Nah, sekarang Bapak melakukan istilahnya survei-survei kecil-kecilan tentang pemahaman kalian terhadap zakat. Teman-teman di sini semuanya dengar suara Bapak kan ya? Oke, Bapak Dengar, tes. Pak. Oke, Bapak tes dulu suaranya Nurul Hidayah, akun atas nama Nurul Hidayah. Iya, Bapak. Oke, bagus. Bapak tes lagi atas nama akun Nurhaliza. Terputus-putus, Pak. Oh, terputus-putus. Oke. Akun atas nama Lydia. Lydia Sianipar. Bisa dengar suara Bapak? Putus, Pak. Oke, baik. Gini, Bapak berikan contoh soalnya di kolom chatting ya. Tolong dijawab. Bapak beri waktu, kita insya Allah kuliahnya sampai paling lama jam 17. Ya, paling lama itu sudah selesai. Sekarang Bapak menuliskan soal. Bapak tunjukkan kepada nama-nama yang Bapak sebutkan, tolong nanti dijawab. Ya, silakan lihat di kolom chatting.
Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Ternyata sudah alhamdulillah paham ya. Nah, kesimpulannya adalah zakat dan pajak ini sama-sama kewajiban. Ya, zakat itu wajib kepada agama, sedangkan pajak itu kewajiban kepada negara. Untuk penghitungan zakat profesi tadi itu ya tidak ada haulnya. Nah, kalau profesi itu sesuai dengan nisab ukuran minimal dan pada saat menerima gaji, ya intinya profesi pada saat menerima gaji dan nisabnya adalah untuk tahun 2020 itu 5,3 juta. Nah, sedangkan untuk zakat mal atau zakat harta itu zakat mal atau zakat harta itu dia memiliki harta atau senilai dengan emas 85 gram emas. Seandainya diasumsikan hari ini harga emas adalah 1 juta, maka ketika dia memiliki uang 85 juta 1 tahun kemudian dan berkembang, maka dia wajib zakat mal. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jam sudah menunjukkan jam 17. Mohon maaf ya, bagus sekali hari ini. Besok kita mungkin makalah terakhir. Maksud Bapak hari Kamis mungkin makalah terakhir. Bapak memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilapan. Jika ada pertanyaan yang lebih lanjut dan kawan-kawan memiliki pertanyaan yang mungkin ingin Bapak jawabkan atau Bapak tambahkan, bisa di chatting pribadi atau melalui PJ. Bapak memohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan maupun kehilapan. Jam 17 tepat ya, sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman para Anbiya wal Mursalin, pemahaman para aulia Allah dan pemahaman para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli nar. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الزكاة ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Teman-teman boleh diikutin apa yang Bapak doakan di tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.